Apel Akbar hari ini sudah direncanakan seharusnya tanggal 2 Januari. Tapi karena hujan 2 hari berturut-turut, maka kita laksanakan pada pagi hari ini. Prestasi Kabupaten Seluma adalah prestasi kita bersama-sama. Maka dari itu kami sebagai pemimpin daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah membantu program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seluma. Gabung ya. Untuk yang P3K, setelah Anda dilantik, jangan Anda berbangga. Jangan Anda tidak mau disuruh oleh pimpinan lagi. Kontrak P3K jelas. Jadi baru dilantik, baru pakai seragam, gayanya udah luar biasa. Silahkan baca kontraknya. Silahkan dipahami kontraknya. Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabak, Bapak Kasih, kalau ada P3K yang seperti itu, kasih penilaian yang kecil. Selesai itu ya. Bahkan Kepala Dinas, kalau memang ada Kepala Dinas sampai sekarang SKP-nya belum saya tangani. Karena kinerjanya jelek. Jadi Bapak Ibu, untuk menjatuhkan hukuman disiplin dengan kinerjanya. Selesai semua. Saya harap P3K pahami itu. Jangan sampai udah pakai seragam, nggak mau nyapu lagi. Di 2026 kita akan lalui bersama-sama. Di tahun 2026 ini, insya Allah kita akan berkinerja lebih baik lagi. Saya dengan Pak Wakil Bupati dan pimpinan lainnya, di tahun 2025 mungkin banyak kekurangannya. Ada kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita tempuh. 2025 tidak lepas dari kepentingan politik. Maka dari itu sejujurnya para ASN yang terlibat dengan politik praktis sudah saya maafkan. Kepala dinas yang berpolitik praktis juga sudah saya maafkan. Dengan apa? Dengan tidak menonjolkan. Bahkan ASN-ASN yang lain juga seperti itu juga. Oleh karena itu, itulah yang saya lakukan agar ASN ini sama-sama bersatu. Bagaimana setelah di tahun 2025 ini kita sama-sama membangun Kabupaten Seluma. Bagi ASN yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di tahun 2025, saya minta untuk beradaptif. Silahkan mencoba berdisiplin, beretika, sehingga target-target capaian kerja Kabupaten Seluma bisa kita lalui. Selama 10 bulan saya memimpin di Kabupaten Seluma, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, ASN Seluma ini sangat luar biasa. Tidak kalah dengan ASN kabupaten lain. Kalau tupoksi disiplin dijalankan dengan baik. Dan ini sudah saya buktikan. Banyak prestasi yang diraih Kabupaten Seluma selama 2025. Banyak kegiatan yang juga didapat oleh Kabupaten Seluma. Maka dari itu,
saya meminta kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu ASN Kabupaten Seluma agar tetap berdisiplin. Capaian-capaian kerja, target-target kerja, perintah dari atasan segera laksanakan, karena itu saling berkaitan. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang kinerja. Yang barisan P3K di mana? Ada nggak? Gabung ya? Untuk yang P3K, setelah Anda dilantik, jangan Anda berbangga. Jangan Anda tidak mau disuruh oleh pimpinan lagi. Kontrak P3K jelas. Jadi baru dilantik, baru pakai seragam, gayanya udah luar biasa. Silahkan baca kontraknya. Silahkan dipahami kontraknya. Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabak, Bapak Kasih, kalau ada P3K yang seperti itu, kasih penilaian yang kecil. Selesai dia. Bahkan Kepala Dinas, kalau memang ada Kepala Dinas sampai sekarang SKP-nya belum saya tangani. Karena kinerjanya jelek. Jadi Bapak Ibu, untuk menjatuhkan hukuman disiplin dengan kinerjanya. Selesai semua. Saya harap P3K pahami itu. Jangan sampai udah pakai seragam, nggak mau nyapu lagi. Nggak mau nganter surat lagi. Salah itu. Selanjutnya Bapak Ibu, per tanggal 31 Desember, honor di Kabupaten Seluma sebanyak 1.900 sudah dirumahkan. Kemudian ada ASN yang bilang, saya tergantung dengan honorer. Terus apa kerja Bapak Ibu kalau tergantung dengan honorer? Apa absen? Ada kabit di Capil, absen pulang, ngebun, balik lagi. Apa seperti itu? Apa kinerja tergantung dari honorer? Perhatikan lagi. Jadi saya harapkan kinerja Bapak Ibu P3K tolong disesuaikan lagi. Jangan setelah diangkat kemudian melakukan hal-hal yang tidak seperti biasa. Selanjutnya 2026 kita efisiensinya lebih berat lagi Bapak Ibu. Jadi saya harapkan tenaga-tenaga yang sudah dirumahkan, ASN, P3K bersatu bagaimana menjaga ruang kerja agar lebih nyaman lagi. Saya dapat laporan dari CPNS, Pak, di ruangan saya rokok semua Pak. Jadi saya nggak nyaman bekerja. Rokok boleh Pak, tapi izin dulu kalau ada perempuan di situ. Tolong perhatikan Pak Kadis atau bagian umum, silahkan Pak, saya juga seperti itu, tapi saya juga menghargai orang juga. Saya juga minta izin kalau pengen ngerokok, saya minta izin sama yang tidak suka. Kalau nggak suka, saya yang minggir. Lingkungan kerja, kita sudah tahu bersama bahwa ruangan sempit, tapi isinya banyak. Ditambah rokok lagi. Kasihan yang ibu-ibu, kasihan yang
perempuan-perempuan. Bisa diikutin? Saya serius ini, karena kesehatan ini mahal Pak. Ruangan sempit, rokok semua. Kalau mau kerja ngerokok, laptopnya bawa keluar, jangan di dalam ruangan. Udah banyak yang laporan ke saya karena mungkin CPNS dari luar tidak terbiasa dengan seperti ini, dan itu hal yang jelek. Bekerja, merokok di dalam ruangan, ada ibu-ibu merasa terganggu. Jadi pekerjaan di ruangan itu tidak maksimal. Itu tolong perhatikan Bapak-bapak, ketika bekerja silahkan kalau merokok di tempat yang pas lah. Jangan di dalam ruangan yang mengganggu aktivitas teman-teman yang lain. Terkait dengan efisiensi, Januari yang sudah direncanakan semua kegiatan silahkan Pak. Alhamdulillah Kabupaten Seluma 2025 semua kegiatan dibayarkan. Semua tagihan dibayarkan. Hutang bisa kita cicil. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelum diefisiensi lagi, segera laksanakan. Karena setelah ini mungkin ada efisiensi lagi. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu prestasi untuk Kabupaten Seluma adalah keterbukaan informasi. Kemarin leading sektornya Dinas Kominfo. Seluma mendapatkan nilai tertinggi keterbukaan informasi. Jadi semua dari masyarakat, kemudian dari wartawan, dari lembaga swadaya masyarakat ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seluma ini. Maka dari itu Bapak Ibu, setiap hari saya dapat laporan, Pak sekarang di dinas sibuk cari kegiatan karena harus membuat konten. Jadi ketika nggak ada kegiatan bingung dia. Tapi mungkin 2025 satu dinas satu konten. Mulai hari ini kinerja ASN akan berdasarkan konten yang dibuat. Ketika staf dan kasih tidak membuat konten, maka hari itu dia tidak dianggap absen. Kenapa? Karena saya tidak bisa memantau kegiatan sampai di tingkat kasih. Kenapa? Karena masyarakat yang selalu berpikiran negatif kepada Kabupaten Seluma karena tidak tahu kegiatannya apa yang dilakukan oleh Bapak-bapak, Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah bekerja, Bapak Ibu sudah maksimal, tetapi itu tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat, maka yang disalahkan adalah Pemda. Maka dari itu kita sama-sama mempublikasikan kegiatan kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah ke depan pemerintah bersama-sama akan lebih giat lagi. 10 bulan Bapak Ibu sudah melihat bagaimana cara bekerja kepala daerah. Bagi yang tidak bisa mengimbangi, bagi yang tidak bisa, tolong belajar lagi.
bagaimana Pak Kadis memerintahkan ke anak buah, tolong diikuti. Karena semua ini butuh kecepatan, apalagi yang muda-muda, luar biasa. Kita ini over pegawai. Bagi saya itu bukan masalah, tetapi peluang. Bagaimana para kadis bisa memanfaatkan kelebihan dari masing-masing anak buahnya untuk saling melengkapi. Disinilah yang harus kita pahami bersama. Nah, itu contoh Pak, lihat itu. Itu pasir udah 2 minggu di situ. Coba Bapak Ibu bangga punya casing kantor seperti ini kan? Bagus kan? Bangga. Harus berbangga Bapak Ibu. Seluma ini sekarang diperhitungkan oleh kabupaten kota yang lain. Tepuk tangan buat kita semua. Saya kalau kumpul di provinsi bangga Bapak Ibu. Seluma luar biasa perubahannya. Sekarang macet dari Betungan, prestasinya banyak, kegiatannya banyak, utangnya dicicil, BPJS-nya selesai, Nakes 2024 selesai. Saya aja bangga, apalagi Bapak Ibu yang melaksanakan ini semua. Insya Allah ke depan cara memimpin saya seperti ini. Bagaimana orang-orang yang berkinerja dengan baik pasti mendapatkan perhatian khusus bagi saya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi saya yakin ini BKPSDM berat nanti. Dari 1.900 honorer yang dirumahkan harus disusut ulang. Di rumah sakit mungkin ada 50-100 honorer yang hilang. Maka siapa yang bisa mengisi ya BKPSDM. Akan diatur oleh BKPSDM bagaimana menyusun tenaga-tenaga yang benar-benar dibutuhkan di instansi atau dinas masing-masing. Maka dari itu mohon dimahami bahwa kekurangan tenaga di satu titik akan diisi oleh orang-orang dari OPD yang lain. Nanti masalah kebersihan, masalah pelayanan ke masyarakat, masalah balita, posyandu, sangat luar biasa. Puskesmas ini, mana barisan puskesmas ya? Nah ini paling rajin bikin konten. Luar biasa. Betul, karena yang melihat snap saya, semua kepala daerah Bu, se-Indonesia. Yang melihat snap saya, teman-teman di se-Indonesia. Jadi Seluma ini terkenal kegiatannya aktif, karena saya selalu update snapnya. Bapak Ibu juga minimal kalau update snap, minimal 50 orang, 100 orang yang ada di kontak Bapak Ibu ini akan melihat. Walaupun sekali kirim, saya kirim 500 mega. Habis langsung kuota. Nah, Kominfo minta, kalau update kalau di kantor aja Bu. Di kantor, datang, download, update. Ini Kominfo minta jatah koneksinya. Tapi nggak apa-apa Bu, murah meriah. Kita mengetahui kegiatan teman-teman yang di Babatan, yang di Alas juga tahu, masyarakat juga tahu. Jadi ketika kita dicemooh masyarakat, kita udah melakukan kegiatan.
Maka dari itu sangat penting konten untuk dipublikasikan. Sangat positif sambutan dari teman-teman terkait dengan apa-apa yang dilakukan, didokumentasikan dengan baik dan di-share oleh masing-masing orang. Sangat baik tanggapannya teman-teman kepada kepala daerah yang menjadi teman saya se-Indonesia ini. Dan itu kemungkinan akan ditiru juga, Pak. Karena Bupati ini tidak tahu apa yang dilakukan Posyandu kalau tidak dibikin konten atau video. Jadi sekali lagi saya mohon bantu publikasi biar hemat, update-nya di kantor saja. Kalau kuota sendiri 2 hari selesai, Bu. Kalau 3 hari itu di handphone saya 3 giga konten itu 3 hari. Jadi bantu untuk publikasi kegiatan. Sebentar lagi kita akan membuat podcast, Bapak Ibu. Setiap kasih kabar akan zoom dengan Bapeda dan akan saya publish setiap hari online live. Maka akan kelihatan kasih atau kabar yang tidak menguasai materi bidang masing-masing. Saya lagi susun jadwalnya. Setiap hari, setiap 2 jam sekali, kasih akan dipanggil untuk menjelaskan apa rencana dan program yang sedang dan akan dilaksanakan. Maka kasih kabar eselon 4, eselon 3 silahkan belajar. Ketika Anda tidak bisa menjelaskan, Anda akan dicemooh oleh semua orang bahwa Anda tidak pantas menduduki jabatan itu. Fair kalau menurut saya, sangat-sangat fair. Eselon 3 siap-siap menjadi eselon 2. Banyak eselon 2 yang pensiun bentar lagi. Kadernya harus kader terbaik ASN yang ada di Seluma. Banyak Bapak Ibu pemain Liga 1 tingkat provinsi yang non-job gara-gara politik yang ingin masuk Kabupaten Seluma. Tetapi itu saya tahan, Bapak Ibu. Saya ingin yang membangun Seluma ini adalah ASN yang ada di Seluma. Yakin saya, Seluma ini mempunyai SDM yang bagus-bagus. Banyak Bapak Ibu, itu pemain Liga 1 semua, mau turun ke Liga 2 di Seluma ini. Tetapi tidak saya lakukan. Karena saya menghargai Bapak Ibu yang jerih payahnya di Seluma, yang berkarir di Seluma, agar masih bisa membangun Seluma ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar menguasai masalah yang ada di OPD masing-masing. Berat Ibu, Perkim itu ada perhubungan, perumahan, kemudian Dispindakop ada 3 kementerian, koperasi, perindustrian, dan perdagangan. Gimana kita mau sinkron? Banyak tugasnya. Maka dibagi yang kabit koperasi, kementerian koperasi. Itulah diatur-atur lah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, silahkan nanti ke depan kita sama-sama berbenah bagaimana Kabupaten Seluma
bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu pasti sering dengar, oh, Seluma sekarang bagus, lumayan. Maka harusnya Bapak Ibu bangga bahwa Seluma ini bisa lebih baik dari kabupaten-kabupaten yang lain. Prestasinya luar biasa, walaupun pasti ada kurangnya, ada yang tidak suka, wajar, karena mereka tidak dalam posisi kita, dan kita bukan untuk memuaskan semuanya. Maka dari itu berbuat sajalah, biarkan orang-orang yang menilai, kita buktikan bahwa kita bekerja. Ada yang bilang, banyak tuh di grup, biasa, wartawan sebelah, masih silahkan. Tapi kita tunjukkan dengan hasil yang positif, kinerja yang positif. Bagaimana caranya? Rajin-rajin bikin konten, publikasikan, biar masyarakat paham. Dulu saya dicemooh, dana nakes 2024 nggak mungkin cair. Cair kok, Bu. TPP di Benteng cuma 6 bulan, Bu. Apa 7 bulan ya? Seluma alhamdulillah bisa. BPJS selesai. Kegiatan di OPD terakhir yang kecil-kecil 1 juta, 2 juta, 5 juta selesai juga. Bahkan masih ada sisa silva 20 miliar. Pemkab Seluma masih punya duit sisa 2025 20 miliar. Bisa bayar utang 16 miliar. Kalau saya mau Bapak Ibu, 16 miliar saya bangun jalan semua. Saya dapat nama Bapak Ibu. Pak Bupati 16 miliar bangun jalan semua. Kontraktor senang. Tapi saya memikirkan kontraktor yang sudah bekerja. Nggak apa-apa, Pak Bupati belum bangun jalan, nggak apa-apa. Yang penting puskesmas di Penago insya Allah akan dibuka. Sama-sama nanti kita cari program-program dari kementerian, program dari provinsi yang bisa kita bawa ke Seluma. Insya Allah dengan profesional, dengan data yang akurat, insya Allah bisa lah. Nanti kita susun bagaimana. Satu lagi Bapak Ibu, saya 10 bulan selalu berkeliling di kementerian. Ini tolong perhatikan benar ini. Kata orang Seluma luas tanahnya. Kalau orang tidak tahu, banyak kok tanah di Seluma. Tapi kata Pak Kadis ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Suratnya maksudnya. Kemudian ke kementerian lagi. Pak, datanya mana Pak? Di Seluma ini Bapak Ibu, setelah saya pelajari, administrasinya kacau semua. Saya pelajari datanya tidak update semua. Maka dari itu tugas Kadis adalah ke kementerian. Apa yang harus kita update di kementerian, apa yang harus kita sinkronkan program di kementerian, segera sinkronkan. Di kementerian Bapak Ibu bulan Januari, Februari, Maret di kementerian itu menerima proposal untuk perencanaan 2027. Januari, Februari, Maret. Kalau Bapak Ibu tidak ke kementerian Januari, Februari, Maret,
maka 2027 tidak akan dapat program dari kementerian. Kementerian akan mengumpulkan bahan untuk perencanaan di 2027, Januari, Februari, Maret. April selanjutnya internal mereka membahas 2027. Silahkan yang pertama datang pertama, dan yang pertama bertamu silaturahmi apa perencanaan yang ada di kementerian. Datang kedua bikin proposal disertai dengan data yang valid. Datang ketiga, nah baru finishing. Nggak bisa Pak datang sehari, DL 3 hari ini. Hari pertama sampai Jakarta, hari kedua hahihu, hari ketiga pulang. Nggak dapat apa-apa Pak. Maka dari itu Pak Bupati Seluma ini sering ke Jakarta, ya memang Pak nggak bisa selesai. Ditanya nomor teleponnya, Pak Kadis nomor telepon Deputi A berapa? Wah nggak tahu saya Pak. Yang mana sih? Kadis ditanyain nomor telepon Deputi, tidak ada. Kayak Pak Camat, nomor telepon Pak Sekda ada nggak? Kalau ada, berarti sering komunikasi. Tapi kalau nggak ada, berarti tidak terjalin silaturahmi. Ngeceknya gampang kan Pak? Satu kementerian ada 3 dirjen. Satu dirjen ada 3 eselon 2. Satu eselon 2 ada 3 eselon 3. Masing-masing eselon 3 punya program, punya duit yang bisa dilakukan di Kabupaten Seluma. Bayangkan Bapak Ibu, kalau perlu, kalau Indonesia Timur, ini saya cerita di kementerian nih, kalau di Indonesia Timur, daripada Kadis di Indonesia Timur itu, nggak usah ngantornya di Jakarta semua. Saking mencari program, karena SPPD-nya mahal maksudnya, bolak-balik, hasilnya nggak maksimal. Kalau teknis Bapak Ibu, teknis ke masyarakat, teknis program, selesai sama eselon 4-nya. Nggak usah sampai eselon 2 turun. Kalau yang rutin. Jadi saya mohon, mulailah kita berpikir bahwa kita ini butuh profesional. Jadi kalau boleh saya agak sedikit kasar Pak, tugasnya Bupati itu ngemis di kementerian. Bukan gagah-gagahan di Jakarta, bukan. Tugas Bupati itu menunggu menteri, menunggu dirjen, menunggu eselon 2 di kementerian berjam-jam untuk mengemis program. Itu tugas Bupati. Pernah saya Pak telat setengah jam. Saya janjian jam 8, telat setengah jam. Saya tunggu sampai jam 3 sore di kursi itu, nggak pindah-pindah saya. Karena saya merasa bersalah, terlambat setengah jam. Tapi berkat saya menunggu 6 jam itu, saya dapat duit 22,1 miliar kampung nelayan itu. Itu karena saya telat setengah jam saja. Tapi dengan kesalahan itu, konsekuensinya saya tunggu sampai beliau selesai rapat jam 3 sore. Saya tunggu di situ. Nah, itulah bentuk-bentuk
bentuk-bentuk yang harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Jadi 2026 ini saya harap semua ASN sama-sama kita membangun Kabupaten Sleman. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu, ketika kita kompak semua sudah bersatu, 10 bulan sudah cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu politik mengeluarkan duit. Saya pertahankan dengan TPP yang ada. Eselon 3, Eselon 4 masih ada semua. TPP-nya masih utuh 10 bulan. Nggak saya nonjopin. Selesai kan 10 bulan. Udah BEP kan. Tinggal 2026, ayo kita sama-sama kita gas lagi. Mungkin Pak Wabub lebih sering di kantor. Karena kalau kita di Jakarta ini, mohon maaf kalau nggak didampingi Bupati, kadang-kadang tidak diterima Bapak Ibu. Jadi mana Pak Bupatinya, itu menunjukkan niat kepala daerah untuk mendapatkan program. Oh, Bupatinya hadir, berarti niat. Itu Bapak Ibu, sekali lagi ini 2025 sudah, 2026 ke depan seperti ini. Silahkan sama-sama berprestasi. Insya Allah tata kelola keuangan sudah mulai rapi, tata kelola SDM sudah mulai rapi, tinggal kita berbenah diri. Kemudian satu lagi saya ingatkan, kecamatan, kelurahan bikin konten Bapak Ibu. Di kelurahan ada berapa kasih kan? 3 kasih kelurahan. Satu sekretaris, berarti satu hari bikin 4 konten Pak. Setiap kasih bikin 1 konten. Sebarkan ke kepala desa, sebarkan ke desanya, bahwa PNS di kecamatan ini ngantor, kegiatannya ini loh, biar masyarakat paham. Kemudian kecamatan itu ada 5 kasih juga, ada 1 cekcam, berarti bikin 6 konten tiap hari. OPD juga seperti itu, bikin sampai tingkat eselon 4-nya. Yang sudah berjalan ini, kalau tidak salah BKD ini rutin dia, bikin kontennya 1 hari 3. Kemudian puskesmas juga rajin puskesmas ini. Ya, pura-pura bersihin buku kalau di perpus gitu kan, nulis buku gitu. Jadi kerjanya demi konten gitu. Tapi tidak apa Bu, ketika kita didokumentasikan dengan baik, saya lengkap Bu, jangan khawatir. Semua apa-apa yang sudah dilakukan ibu-ibu semua terdokumentasi rapi sama saya. Pak Bupati saya minta tanggal November tanggal 10 ada saya lengkap. Insya Allah kalau semua yang ada di WA saya ini tertib. Mau konten, mau nomor telepon. Jadi saya udah bilang sama Bapak Ibu, saya ini punya nomor telepon Bapak Ibu semua. Bahkan seprovinsi Bengkulu saya punya semua. Di handphone saya itu nomor telepon yang diaktifkan oleh KK dan KTP seprovinsi ada semua. Ketika Bapak Ibu nggak masang snap itu saya ketawa aja, oh iya.
Ternyata di puskesmas ini nggak update semua. Kalau yang di Kominfo paham itu, tinggal saya grab, kemudian saya petakan mana yang ada WA, mana yang tidak, saya kasih nama, selesai semua. Pak Kadis juga ada seperti itu. Wah, Pak Kadis ini hemat kuota ini, pelit bener deh, nggak mau update sesama Kadis. Ada Pak, yang rajin tuh Pak Saipul rajin ya, Pak Herman rajin, Pak Tapam rajin, Pak Erlan, Pak BKPSDM gaptek dia, nggak pernah update ya. Saya perhatikan semua, Pak Cahyo rajin semua. Saya pantau semua Pak PTSP rajin, kesehatan dikit-dikit, setengah kopling dia. Bahkan Bapak Ibu, ajudan saya aja nggak update Pak, beneran. Tapi begitu saya pukul baru update. Jadi tolong kita berantai Bapak Ibu. Saya kontrol Pak Kadis, Pak Kadis kontrol anak buahnya. Kalau yang enggak, tolong bantu diupdate-in. Penting Bapak itu update itu. Damkar tuh bagus kontennya. Terus itu Damkar. Bagus kontennya, kreatif dia. Puskesmas bagus juga. Nah, beneran Pak, saya baru tahu kalau batuk yang bener tuh ini nih. Itu dari kontennya Puskes itu. Betul ya? Itu cara batuk yang bener bukan gini Pak. Bukan gini. Menurut orang kesehatan. Cara batuk yang benar atau bersin itu pakai sikut gini. Ini saya tahu dari kontennya Puskes. Kalau enggak, mungkin pada nggak tahu juga mungkin. Baru tahu ini juga mungkin. Cara etika ketika kita batuk dan bersin ternyata harus pakai siku kita gini. Ini dari teman-teman Puskes saya tahu. Nah, seperti ini kan bisa dibikin konten. Tidak harus yang resmi-resmi, tidak harus Bapak Ibu. Yang jelas harus ada, menunjukkan kalau Bapak Ibu hari itu melakukan kegiatan yang positif. Kadang-kadang hal yang kecil seperti ini manfaatnya luar biasa. Pol PP, saya tahu, oh ternyata ada patroli Pol PP. Saya tahunya lewat konten, kalau nggak tahu saya, jujur. Nggak tahu bensinnya dari mana patroli, saya nggak tahu. Tapi ada kegiatannya. Nah, saya tahu Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu ya lewat konten. Nggak mungkin saya pantau benar. Tapi alhamdulillah nggak terlalu panas Pak, agak panjang dikit lah. Namanya apel akbar Pak, setahun sekali kan. Tapi kalau mau pingsan ambulan siap itu. Tahun depan Kabupaten Slema insya Allah menjadi tuan rumah MTV. Insya Allah. Jadi marilah kita sama-sama kita jaga nama baik Kabupaten Slema, tuan rumah seprovinsi Bengkulu. Sudah habis Bapak Ibu, Slema ini terakhir. Semua kabupaten kota sudah semua, tinggal Slema yang belum. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Slema harus menjadi tuan rumah. Nah,
sebagai tuan rumah, layaknya menjamu tamu, memperlakukan tamu yang baik ketika datang ke rumah kita. Bapak Ibu paham itu. Maka semua OPD pasti dilibatkan dan direpotkan. Jadi jangan saling ego, ini tugas Kesra, ini tugas Kominfo, ini tugas PMD. Jangan. Kita tuan rumah membawa nama baik Kabupaten Sleman. Jangan sampai bermasalah. Saya tidak ingin Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, ketika program, ketika ada kegiatan, ketika itu dirasa tidak nyaman, konsultasikan Bu. Saya tidak mau ada anak buah saya yang tersandung masalah hukum. Saya tidak mau. Maka dari itu saya selalu berminta tolong profesional, tolong taati aturan. Saya tidak mau Seluma ini yang terkenal jelek-jeleknya saja. Tetapi kita harus saling melindungi. Maka dari itu ke depan Bapak Ibu kita sama-sama koreksi bagaimana suasana kerja kita bisa nyaman. Tidak ada yang masalah hukum, tidak ada masalah yang viral kemarin di Sukaraja. Oh ini P3K juga kemarin ya. Emang P3K ini banyak gaya dia. Tidak di Seluma, di semuanya seperti itu Pak. Di TikTok semua viral seperti itu. Baru P3K sudah cerai, baru P3K sudah banyak gaya. Saya lagi P3K deh, bener deh, Bapak Ibu P3K ini gampang bener. Gampang deh. Baca kontraknya, baca aturannya, cari celahnya. Udah. Jadi Pak Kadis, tolong yang P3K ini dikasih pengertian. Kalau masih ngeyel juga, putus kontraknya. Saat itu juga. Lapor ke inspektorat, selesai. Dan itu terbukti Pak. Bapak Kadis nyuruh tertib anak buahnya masuk kantor aja nggak bisa. Ini gara-gara absen aja pada tertibnya. Bertahun-tahun Pak Kadis nyuruh anak buahnya hadir, susah. Pak Bupati, kata Pak Kadis, terima kasih Pak Bupati. Anak buah saya sekarang udah tertib semua gara-gara absen. Bener nggak? Nggak bisa nertibin. Tapi kita ini harus dipaksa Bapak Ibu. Sama kayak P3K ini. Di tengah-tengah kesulitan keuangan daerah, masih bisa mengangkat paruh waktu. Ini penghargaan buat yang paruh waktu. Ketika sudah dikasih kesempatan, tapi banyak gaya lagi, ini namanya tidak bersyukur. Kasihan yang ASN dipotong TPP 30% ini. Untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Untuk membayar P3K. Kalau P3-nya banyak gaya, marahin aja Bapak. Bapak Ibu kepotong tuh gara-gara P3K itu. Nah, ini terjadi beneran. Makanya kalau P3K banyak gaya, kasih kinerjanya buruk 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut 6 bulan Bapak Ibu. Tapi nanti tahun ini saya bikin 2 bulan. Kinerja akan saya bikin per bulan sekali.
biar saya bisa evaluasi per 1 bulan. 2 bulan buruk berturut-turut, pecat. Jadi nyawanya ada di Ibu Bapak Kadis. Jadi P3K harus nurut sama Bapak Kadis, Ibu Kadis ini. Jadi tolong P3K jangan banyak gaya, kerja yang seperti biasa ya. Jangan disuruh ngantar surat nggak mau, ngerokok terus gitu kan. Suruh bersihin kamar mandi nggak mau, ada nggak sih? Ada ya? Emang awalnya yang bersihin kamar mandi nggak usah banyak gaya gitu. Itu kemudian untuk pemadam kebakaran saya ucapkan terima kasih. Kemarin ada warga yang tertimpa musibah, pemadam kebakaran datang dan 2 hari di sana. Kita beri aplaus pada pemadam. Luar biasa. Kemarin ada berita ternyata pemadam sangat bagus sekali membantu masyarakat datang, kemudian berbasah-basah membantu memastikan bahwa sudah tidak ada titik api. Baru jam 9. Saya retret, Pak Wabub retret, Pak Sekda retret, Pak Kadis belum retret. Setahun sekali Pak. Selanjutnya yang terpenting Bapak Ibu, administrasi yang rapi. Jadi administrasi, kemudian update data yang rapi juga. Karena kelemahan kita menggampangkan hal yang kecil. Padahal hal yang kecil itu ada nilainya ketika kita gunakan. Maka dari itu, tertib administrasi, tertib data, agar kalau kita gunakan bisa cepat. Nah, ini peserta apel ada adik-adik itu, ini adik-adik yang berprestasi Bapak Ibu. Ini berprestasi di olahraga, nanti kita hadirkan. Inilah putra-putri Seluma yang berprestasi di dunia olahraga, nanti akan kita umumkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya di tahun 2026. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu 2026 ini Seluma akan lebih baik lagi. Usah khawatir Bapak Ibu, TPP kita naikkan lagi. Saya ini orangnya konsekuen Bu, saya nggak mau menzalimi orang. Tapi ketika kita harus bersusah payah, susah sama-sama. Ketika kita senang sama-sama. Yakin 2026 keuangan kita membaik, suasana kerja kita baik, kemudian prestasi provinsi, maka itu akan menjadi kebanggaan Bapak Ibu sebagai ASN di Seluma. Mungkin selama ini ASN Seluma masalah terus. Jadi Bapak Ibu tidak bangga jadi ASN Seluma. Tapi ketika kita udah baik, insya Allah Seluma akan diperhitungkan di provinsi bahwa Seluma sekarang berbeda. 7. Didi Supriyadi, kejuaraan nasional panjat tebing kategori umur Kurjas KU di Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 8. 9. Marta Dinata,
Pol PP, catat semua Pol PP. Foto semua kasih ke inspektorat langsung. 8. Maju kamu. Bapak tidak menghormati teman-teman. Sini, maju. Lihat muka Bapak Ibu. Berdiri. Menghadap ke teman-teman. Berdiri situ. Yang ujung sana. Nggak mau deket-deket saya sama kamu. Tim bergu. medali emas. Selanjutnya kami mengundang Sekretaris Asker PSSI Sebumang, Julian Tony, untuk dapat menerima reward mewakili 321 Kondo. coba 3 1 2 3 1 2 3 nanti tak kirim Mas ya. menjamin akhirat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma. Selamat Alifa Zaidi Iza Sasabila, gadis Bengkulu Persahabatan, tahun 2025. Izin Pak. Dang 1 2 3 salaman Dang 1 2 3. Selanjutnya Izin Pak. Dang 1 2 3 salaman Dang 1 2 3. selanjutnya Izin Dang 1 2 3 1 2 3. selanjutnya Coba Pak 321 Dok emas. Wah. Izin Pak As 321 321. Oke. Emas dalam event Sriwijaya Internasional Championship. Izin Pak As 321 Izin Pak Izin Pak Wabub. 321. Kabupaten Sleman diberikan kepada PS Luma ya. Juara 2 event Piala Suratin PSSI U15. Pak izin Pak. Izin Pak Bupati. 1 2 123. Selamat Alifa Zaidi Izin, Bapak. Iza Sasabila, 3, 2, gadis Bengkulu 1. Persahabatan, 3, 2, tahun 2025. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Tiga. Salam tangguh. Salam olahraga. 1 2 3. Baik, terima kasih. Panjat tebing.
Coba Jenang 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 3. S. Manurung, pelatih tinju. Coba 3 2 1 3 2 1. Isra Monika. Monik, ya, sini, Nik. 1 2 3 pada 2 ajang 3. JPD Provinsi Bengkulu tahun 2025. 3 2 1 Pendamping 3 Duta 2 1. Pemuda Seluma pada ajang JPD Provinsi. Coba 3 2 1 3 2 1. Izin Mbak 3 2 1 3 2 1. 15 dan Mustika Jaya, pelatih sepak bola Ayo. U15. 1 2 3. 1 2 3. Ayo, Jer. 1 2 3, Jer. Pelatih Oke. untuk bola. Selamat pada 3 2 1 3 2 pada 1. ajang JPD Provinsi Bengkulu pada ajang JPD Provinsi 3 2 1 Bengkulu 3 2 1. tahun 2025. Izin Bapak 3 2 1 3 2 1 3 2 1. JPD Provinsi Bengkulu tahun 2025. 3 2 1 Medali 3 2 emas. 1. 25 medali emas. Izin Bapak 3 2 1 3 2 1. Kira. Selanjutnya Gerang tahun 2025 se-Indonesia. Izin Bapak Apresiasi. 3 2 1 3 2 1. Apresiasi Jenang 1 2 3. di Provinsi Banten. Jenang 1 2 3 1 2 3. Emas. Wah. Izin Pak As 3 2 1 3 2 1 3 2 1. Oke. Izin Bapak 3 2 1 3 2 1. Kategori umur di Tangerang, Provinsi Banten. Jenang Apresiasi 1 2 3 1 2 3. Izin Pak Upup 1 2 3 1 2 3. Pak izin Pak. Oke, 3 Izin Mas 1 2 3. 2 1. Selanjutnya Didi Supriyadi, kejuaraan nasional panjat tebing kategori Pak izin Pak. Pak. Dang 1 2 3. Salaman Dang 1 2 3. selanjutnya Jenang 1 2 3 1 2 3. selanjutnya emas dalam event Sriwijaya Internasional Championship. Izin Pak As 3 2 1 3 2 1. Lagi.